suaranya sudah terdengar jelas ini, Dok. Iya, iya. Apa kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting saat ini ya. Iya, benar sekali, Dok. Gimana, Dok? Udah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, siap. Saya share screen dari sini ya. Baik. Baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang akan disampaikan oleh moderator? Sudah, Dokter, silakan. Saya bisa mulai ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini kepada panitia dari Rumah Sakit atau Wisma Atlet Indonesia, di mana ini luar biasa sekali berhasil menyelenggarakan suatu kolaborasi untuk kita sharing ilmu pada situasi yang memang saat ini saya tadinya sudah berharap ini COVID sudah menurun, tapi tampaknya ada peningkatan sedikit. Tapi saya juga melihat mudah-mudahan tidak lebih banyak dari ini ya saat ke depan. Kalau kita lihat penata laksanaan secara keseluruhan COVID ini, kita tuh sebetulnya sampai saat ini masih diliputi oleh berbagai kebingungan ya, kebingungan yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata penyakit ini tidak menunjukkan suatu hal yang spesifik seperti penyakit-penyakit yang lain. Dia menampakkan suatu performance penyakit yang semua aspek dari kejadian inflamasi itu sangat menonjol. Jadi itulah satu hal yang sebetulnya memang menjadi problem ya untuk kita semua, untuk para klinisi yang saya bisa membayangkan di Wisma Atlet, klinisi ataupun pokoknya nakes lah semua tenaga kesehatan, saya bisa bayangkan kesulitan yang dihadapi karena nanti dapat ini, nanti dan itu berkembang terus ya dari sehingga susah sekali untuk menentukan rekomendasi. Nah, kita bicara nutrisi, nutrisi seperti pada umumnya penata laksanaan pasien di rumah sakit, nutrisi merupakan bagian yang sangat penting. Nah, itulah makanya di dalam pendidikan semua, saya sampai kemarin sedang mengurus pendidikan, baik itu untuk dokter spesialis, untuk dokter subspesialis, itu nutrisi selalu menjadi topik ya yang utama dan materi dasar dari setiap pengajaran. Dan itu dipegang oleh hampir semua spesialisme, sehingga memang kita tidak bisa mengatakan ahlinya itu satu dari satu spesialisme. Jadi kita akan melihat di sini bahwa seperti yang terjadi pada hari ini, kita bersama-sama harus menangani masalah nutrisi pada pasien ini, terutama kalau pasien itu sudah terdampak oleh suatu penyakit yang pada kenyataannya sampai saat ini kita masih kesulitan untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, di sini kita lihat COVID-19 ini adalah suatu pandemi yang kemudian baru dari tahun 2019 mungkin, dan sampai sekarang sudah tahun 2021, sehingga kita sulit untuk melihat belum mendapatkan obat apa sih yang sangat balet, artinya peluru yang sangat tepat untuk menangani COVID ini sehingga bisa sembuh 2 hari, nggak ada ya. Nah, jadi tetap saja supporting terapi itu seperti salah satunya adalah nutrisi ini masih merupakan bagian yang sangat penting. Sebelum saya berbicara mengenai nutrisi, maka saya akan menjelaskan dulu sedikit aja nih tentang patofisiologi pada COVID. Walaupun saya percaya bahwa di Wisma Atlet ini hampir semua dokter, perawat, kemudian tenaga kesehatan di sana pasti sudah sangat mengenal bagaimana ya penyakit COVID ini. Nomor satu dia adalah semua sepakat seluruh dunia bahwa ini adalah infeksi virus. Dan kita lihat bahwa apa yang ditimbulkan oleh proses infeksi ini adalah suatu proses inflamasi. Inflamasi itu adalah proses peradangan. Ya, peradangan yang menyeluruh ke seluruh tubuh. Dan itu berat ringannya peradangan ini kemudian akan menyebabkan berat ringannya outcome dari penyakit. Kita lihat bahwa outcome dari penyakit
COVID ini sendiri itu sangat bervariasi. Kita akan bisa lihat bahwa pada pasien yang pada pasien yang dari mulai ringan ya sampai ke yang sangat berat ya, pada yang severe. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah COVID, maka itu dari mulai yang bisa diisoman ya, bisa beristirahat di rumah, sampai yang harus masuk ke ICU dan dilakukan tindakan yang sangat advance di ICU. Dari data kita lihat faktor risiko yang paling besar bisa terjadi oleh penyakit ini adalah kejadian pada paru-paru yang kita kenal sebagai ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, dan tentu ini berdampak pada kematian. Ini yang paling besar, yang paling banyak menyebabkan kematian pada COVID adalah ARDS ini. Dan kalau kita lihat usia, sebetulnya pada saat awal waktu saya mulai membuat slide ini, jadi saya bicara terus tentang patofisiologi ini bukan sekali, sudah berulang-ulang karena kita memang mengulang berubah lagi. Dan ini awal-awalnya usia 43 sampai 60 median ya, yang paling banyak gitu ya populasinya. Tapi ternyata sekarang tuh sudah mulai bergeser ke yang lebih muda. Bahkan saya bekerja di satu rumah sakit yang kemudian dia juga merawat COVID, walaupun saya tidak merawat COVID. Dan saya lihat anak-anak kecil pun sudah mulai terkena. Hanya memang severity pada anak kecil itu jauh lebih ringan. Dan kalau kita lihat angkanya, dari pasien-pasien yang terkena ARDS itu ya, maka angka kematiannya itu akan sangat tinggi, 63,7%. Kalau ARDS ini tidak diatasi dengan baik sampai dia masuk ventilator, maka biasanya dia akan jatuh pada keadaan yang berat ya, yang ARDS yang berat, dan itu berakhir dengan kematian. Kalau kita lihat di ICU, itu angka kematian itu bisa berkisar antara hampir 95 sampai 100%. Sedikit sekali yang survive dari ICU, kalau masuk ICU dengan mechanical ventilation. Nah, kalau kita lihat lagi, angka kejadian dyspnea atau angka kejadian sesak nafas itu sekitar 60%. Jadi kalau kita mendapatkan pasien, karena angkanya ini tinggi ya, kita dapatkan pasien dengan gejala-gejala misalnya kayak flu gitu dan ada sesak nafas. Nomor satu saat ini karena kita sedang pandemi, kita harus berpikir untuk kemungkinan adanya COVID ini. Jadi sebaiknya di screening lebih cepat dan kemudian kita bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Dan kita lihat bahwa kematian pada orang tua itu naik sampai 6 sampai 7 kali lipat ya. Dan ada satu kata-kata yang dari beberapa literatur bahwa penggunaan kortikosteroid itu dapat menurunkan gejala-gejala beratnya atau dapat menghindari pasien bahkan dari kematian. Apa yang sangat menarik, salah satu data menarik itu ternyata berhubungan dengan pemberian antioksidan. Jadi pada antivirus, satu antivirus dulu ya, karena ini penyakit virus ya, pemberian antivirus, di situ disebut oseltamivir, itu katanya bisa memberikan recovery ya, jadi angka kesembuhan. Tapi sekarang makin sini kita makin melihat bahwa antivirus yang mana sih sebetulnya harus kita pakai, bahkan WHO pun tidak bisa memberikan rekomendasi yang fix tentang masalah antivirus ini. Kemarin terakhir masih keluar lagi suatu statement dari WHO bahwa remdesivir itu tidak bisa digunakan lagi pada kasus COVID ini. Jadi kita bingung ya kalau lihat seperti ini. Jadi nomor satu memang preventif itu penting sekali. Kedua, kalaupun sampai terpapar, kita harus menjaga as early as possible. Artinya sedini mungkin pasien itu harus sudah mulai ditata laksana. Ditata laksananya apa ya? Itu kita menjaga bahwa daya tahan tubuhnya, kemudian suportif terapi. Nah, disitulah kita berbicara masalah nutrisi. Jadi kalau nutrisi tidak hanya pada yang kritis aja ya, jadi nutrisi itu penting dari sejak awal. Bahkan mungkin di rumah pun
Ini nanti ada dietitian yang akan membantu kita ya, nutrisi seperti apa sih yang akan sangat bagus untuk pasien-pasien yang kira-kira sudah terpapar. Dan salah satu yang menguntungkan, hasil yang positif itu adalah bahwa penggunaan metilprednisolon pada severe cases itu ternyata bisa memperbaiki kondisi pasien. Nah, ini adalah suatu staging dari COVID-19 itu. Kalau kita lihat staging ini, pada stage pertama di sini biasanya early infection. Di sini kita baru mulai melihat ada simptom, ada panas, kemudian ada batuk dan sebagainya. Ini biasanya pasien itu ada yang boleh dirawat di rumah dan ada yang boleh harus dirawat di isolasi di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi yang ditentukan. Kalau kita lihat dari data ini dibuat tahun 2019. Di sini masih disebutkan obat yang diberikan adalah remdesivir, chloroquine. Ini dua-duanya hidroksikloroquine itu semua sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian convalescent plasma transfusion atau disebut plasma terapi ya, plasma TPK ya, terapi plasma konvalesen itu. Terapi plasma konvalesen sekarang mungkin salah satu modalitas terapi untuk mendapatkan antibodi, tapi itu pun kalau di luar negeri dikatakan mereka sudah tidak, di beberapa negara tidak menggunakan lagi. Tapi mungkin untuk Indonesia ini masih bisa digunakan karena ini murah dan efektivitasnya lumayan. Di stage 2 ini kita sudah mulai ada keterlibatan paru-paru. Nah, pada saat keterlibatan paru-paru inilah kita melihat bahwa pasien sudah mulai ada, nafasnya mulai sesak ya, dan kemudian ada perubahan dari oksigenasi. Perubahan oksigenasi itu gimana kita menghitungnya? Yaitu dengan melihat perbandingan antara hasil PaO2 dan FiO2. Kalau dapetin angka PaO2 susah kan, kita harus AGD. Saya nggak yakin juga di Wisma Atlet ada AGD nggak gitu ya, yang setiap saat semua pasien. Tentu kayaknya tidak praktis ya. Tapi kita bisa melihat dari saturasi oksigen. Kalau SpO2 atau saturasi, saya kira hampir semua rumah sakit yang menangani COVID itu pasti punya ya. Dan kita lihat di sini biasanya pada stage 2 ini kita sudah melihat ada perubahan pada gambaran toraks foto. Dan pada stage 2 inilah kita harapkan bahwa kita harus sudah melakukan intervensi yang lebih dulu. Di situ kalau ada obat antivirus ya silahkan dikasih obat antivirus, kemudian kita memberikan antioksidan dan imunomodulator. Jadi disinilah antioksidan, imunomodulator mau gimana nih? Sampai saat ini kita masih kesulitan apa sih obat-obat yang antioksidan dan imunomodulator, itu adalah bagian dari terapi nutrisi. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa memang dari sejak awal nutrisi merupakan bagian yang sangat penting pada penata laksanaan dari COVID-19 ini. Ini adalah kira-kira yang tadi ya, rangkuman dari semua yang tadi. Dan kalau mulai sesak itu kalau PF rasio kurang dari 300, PF itu perbandingan dari PaO2 dengan FiO2 kurang dari 300 harus sudah dikasih oksigen. Kalau bisa kasih HFNC ataupun CPAP whatever lah ya apa yang kita punya di tempat kita bekerja. Kemudian di sini ada juga menggunakan antibiotik modulasi sistem imun. Nah, sekarang kalau saya bicara modulasi sistem imun, nutrisi adekuat, istilahnya nutrisi lagi di sini. Jadi kita lihat bahwa dari sejak dini nutrisi merupakan bagian yang sangat penting. Ini adalah mengenai bagaimana kita menghitung PF ratio. Sebetulnya ini sangat mudah ya. Kalau di ICU biasa digunakan PF ratio. Nah, saya akan sedikit menunjukkan apa sih sebetulnya di dalam badan kita yang terjadi pada saat terjadinya virus. Karena ini nanti menjadi dasar dari terapi nutrisi kita. Jadi kalau virus itu masuk, pertama dia akan ditangkap, dia masuk ke dalam, dia tuh harus masuk ke dalam sel. Karena kalau virus tidak masuk ke dalam sel, dia akan mati. Nah, salah satunya dia akan masuk ke dalam sel yang disebut sebagai monosit. Nah, kemudian begitu masuk,
virus itu masuk, dia mengeluarkan langsung ada respons di situ dan dikeluarkanlah apa yang disebut sebagai sitokin. Ini sitokin ini banyak sekali, banyak sitokin, dan kalau pada COVID ini sangat spesifik, di mana sitokin itu sangat-sangat membludak jumlahnya. Nah, kemudian karena sitokin yang membludak ini, dia akan menyebabkan leukosit itu akan bergerak dengan cepat, kemudian nempel di endotel. Dan pada saat leukosit nempel di endotel yang disebabkan tadi karena infeksi virus, maka endotel ini akan rusak. Endotel rusak, apa akibatnya? Jarak antara endotel itu adalah sel yang melapisi dinding pembuluh darah. Jadi kan dia rapat gini ya. Nah, tapi karena rusak, kemudian jaraknya itu menjadi ada renggang. Karena renggang, maka cairan yang dari dalam intravaskuler itu akan keluar lewat daerah yang rusak ini, endotel ini. Nah, kemudian cairan yang keluar di luar dia akan menyebabkan suatu proses inflamasi. Jadi inflamasi yang ditimbulkan oleh virus ini, walaupun misalnya nanti virus itu sudah nggak ada, dia akan berjalan terus. Itu makanya kita lihat di COVID ini harus hati-hati, ya. Tapi perlu nggak kita membunuh virus? Ya perlu, karena makin banyak virus, tentu proses inflamasi yang tadi yang leukositnya itu jalan ke endotel itu akan makin besar, makin banyak, hampir di seluruh tubuh, ya. Jadi itu yang mencetuskan terjadinya inflammatory response atau respons inflamasi. Ya, ada panas, kemudian nggak enak badan, kemudian bahkan tadi karena ada bocor gitu, kalau di paru-paru terjadi interstisial, artinya jarak antara pembuluh darah dengan alveoli itu menjadi udem, menjadi tebal. Itu yang kita sebut sebagai ARDS. Jadi proses inflamasi inilah yang mendasari di sinian ya, proses yang endotelnya jadi merah, ini endotelnya bagus. Nah, ini jarak ini menjadi berkurang, dan proses itulah yang mendasari terjadinya ARDS. Kemudian ada proses lain apa? Selain tadi menyebabkan kerusakan pada endotel, ternyata virus yang kemudian masuk ke dalam monosit tadi mengeluarkan sitokin akan berpengaruh terhadap proses koagulasi. Sebetulnya ini proses normal di dalam badan kita. Tapi pada keadaan inflamasi, terutama pada COVID ini, terjadi suatu proses gangguan koagulasi yang sangat hebat. Apa yang sangat hebatnya? Yaitu terjadi proses, dari sini saya nggak perlu menjelaskan satu persatu ya, terjadi suatu clot atau koagulasi yang berasal dari pembentukan fibrin. Jadi proses inflamasi memang biasanya akan menyebabkan pembentukan fibrin, ya. Tetapi fibrin ini pada normalnya, kalau infeksi yang biasa, fibrin ini kemudian akan dilisis atau akan dihancurkan oleh badan kita sendiri yang disebut sebagai fibrinolisis oleh plasminogen activating inhibitor 1, ya. Nah, kemudian dia fibrin clotnya itu lisis sehingga pembuluh darah itu kemudian akan lancar kembali. Tapi pada COVID, maka fibrin ini menjadi tidak bisa dihancurkan. Karena apa? Karena terjadi gangguan pada di sini ada supresi dari PAI1 ini ya, disupres atau ditekan oleh adanya virus tersebut, sehingga fibrin ini jadi banyak sekali di pembuluh darah. Makanya kita sering melihat ya pada penata laksanaan, kenapa pada awal-awal pada stage 2 itu sudah mulai diberikan antikoagulan. Karena salah satu dari proses yang terjadi adalah clot ini. Kalau tidak kita atasi clot ini, apa yang akan terjadi? Kan ini pembuluh darah ya, kecil, kemudian terjadi clot, bagian distal dari pembuluh darah tersebut nggak kebagian darah, nggak kebagian oksigen, nggak kebagian glukosa. Akibatnya apa? Kalau organ itu akan rusak. Nah, jadi kita lihat proses koagulasi inilah pada COVID yang sering menyebabkan kematian pada pasien-pasien COVID. Jadi memang kita lihat stage 2 ini merupakan stage yang kritikal,
yang sangat penting yang harus kita atasi secepat mungkin. Ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita akan melihat bahwa tadi ya terjadi inflamasi, pelepasan dari sitokin. Apa sih yang paling mengerikannya? Yang paling mengerikannya kita lihat ada hipoksi jaringan. Di sini ada hipoksi jaringan, kemudian kerusakan. Jadi kalau jaringan itu lama nggak dapat oksigen karena clot tadi, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan. Kerusakan jaringan itu sendiri kemudian akan mencetuskan lagi pelepasan sitokin. Jadi ini merupakan satu lingkaran setan yang tidak berhenti. Nah, kemudian apalagi yang akan terjadi? Terjadi disfungsi atau gangguan dari sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu apa? Yaitu jantung, pembuluh darah, yang sebetulnya tujuannya adalah atau fungsinya dari jantung dan pembuluh darah itu adalah untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh dan yang paling penting mengedarkan oksigen. Jadi kalau oksigen nggak bisa diedarkan ya rusak organ-organ. Ya, jadi kita lihat ini suatu penyakit apa? COVID ini satu penyakit yang kompleks sekali. Sekarang saya ingin melihat bagaimana dengan proses metabolismenya. Nah, karena tadi di dalam tubuh kita sebetulnya selalu ada keseimbangan, ya, keseimbangan dari antara proses inflamasi dan proses antiinflamasi. Nah, kalau kita lihat seperti itu, mana yang menang nanti ya tergantung dari kondisi badan kita. Nah, keseimbangan antara respons inflamasi dan respons antiinflamasi inilah yang kemudian kita harapkan itu bisa membawa pasien menjadi sembuh. Nah, tapi kalau antiinflamasinya juga terlalu besar atau sangat besar, misalnya antiinflamasi itu bisa kita buat ya dengan kortikosteroid, dengan apa, pasien juga akan jelek. Karena apa? Karena imun sistemnya juga terdepresi, kemudian kemampuan leukositnya juga terdepresi, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus balance dalam kehidupan ini, semua fisiologi pun harus balance. Nah, sekarang secara hormonal gimana nih? Hormonal pada satu keadaan stres, kita lihat ini akan semua organ-organ hormon kelenjar hormon itu akan terpengaruh. Dan ini adalah yang saya beri warna hijau adalah hormon-hormon pada keadaan stres atau pada keadaan yang tadi saya sebut sebagai inflamasi. Apa sih pengaruhnya hormon ini? Pasti berpengaruh. Karena dia berpengaruh terhadap metabolisme, berpengaruh terhadap pembentukan glukosa, berpengaruh terhadap proteolisis, berpengaruh terhadap pembentukan terhadap metabolisme lemak dan sebagainya. Dan tadi kita lihat bahwa hormon-hormon inilah yang harus menyediakan energi pada tubuh juga, membantu untuk penyediaan energi supaya bisa digunakan untuk penyembuhan pada pasien tersebut. Nah, jadi pada keadaan yang tadi ya, pada seorang yang menderita COVID, kita lihat kesatu terjadi katabolisme protein. Nah, ini katabolisme protein itu adalah karena pengaruh tadi hormon ya. Jadi hormon stres itu akan menyebabkan katabolisme protein atau pemecahan protein. Proteinnya dari mana dia dapat yang dipecah? Yang dipecah adalah protein yang ada dalam tubuh. Ya, yang protein itu ada di mana? Ada di organ. Organ tubuh, organ penting, kemudian seperti jantung, paru-paru, otak. Itu semua adalah strukturnya protein, ya. Sehingga kalau terjadi pemecahan protein, maka fungsi organ itulah akan terganggu. Makanya nutrisi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghambat katabolisme ini, tapi kita harus mensupport, memberikan lagi protein supaya jangan sampai negatif protein yang dipecah itu menjadi lebih banyak daripada protein yang masuk. Yang kedua, terjadi hiperglikemi. Kenapa hiperglikemi? Tadi saya sudah tunjukkan di sini ada hormon, ada glukagon yang kena, ada pankreas ya kena. Nah, jadi itu akan terjadi metabolisme glukosa yang berubah. Nah, biasanya glukosa itu dimasukkan ke sel oleh insulin.
itu dipakai untuk untuk metabolisme, untuk menyediakan energi pada sel. Tapi pada keadaan stres seperti tadi saya sebutkan, maka insulin itu menjadi tidak mampu, ya. Jadi tidak mampu untuk memasukkan glukosa ke intrasel untuk merubahnya jadi energi, jadi ATP, ya. Akibatnya apa? Akibatnya glukosanya tertumpuk di luar, di intravaskuler, dan terjadilah hiperglikemi. Bagus nggak? Hiperglikemi tentu tidak bagus, ya. Kita lihat bahwa pasien yang diabetes ya dengan glukosa yang tinggi, maka dia potensial untuk terjadi gangguan fungsi imun, gangguan terjadi asidosis, kemudian satu hal tadi energi juga akan terganggu pembentukannya. Karena apa? Glukosa yang di luar nggak bisa dipakai untuk jadi energi. Untuk jadi energi harus dimasukkan ke intraseluler untuk jadi ATP. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga energi substrat apa lagi, yaitu sodium. Sodium itu natrium, kemudian air. Nah, ini semua juga akan terpengaruh. Kemudian kalau saya kembali lagi ke hormon, ya, kita ke hormon. Apa yang kena? Di sini ada hormon adrenal medula kena, yaitu sympathetic nerve system itu kena. Akibatnya apa? Heart rate-nya naik. Jadi kita sering lihat kan pasien yang masuk heart rate-nya itu naik, yang biasanya misalnya kalau tidak inflamasi dia 80 lah paling tinggi, maka kebanyakan kalau pasien sakit, febris heart rate akan naik. Kalau heart rate naik, denyut jantung naik, maka sebetulnya kebutuhan energi pada organ tersebut juga naik. Padahal pada waktu yang bersamaan dia terjadi gangguan pembentukan energi karena insulin tadi. Kemudian hypercoagulability. Nah, inilah yang sering kita lihat pada COVID, ya, hypercoagulability. Jadi terjadi satu trombosis, ya, artinya di saluran darah, di kapiler-kapiler itu bagian proksimal, bagian distal dari kapiler itu nggak ke bagian darah. Karena trombus tadi, pembentukan fibrin tadi tidak bisa dihancurkan. Sympathetic tone tadi sudah saya jelaskan bersama-sama dengan fungsi kardiovaskuler. Jadi kita lihat monitoring pada metabolic response itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, saya sering melihat kalau pada pasien-pasien COVID, saya selalu menganjurkan, jadi gini, saya kadang-kadang ikut mereka minta nasihat, ya, Dok, di mana, Dok, ini pasien gue begini susahnya. Saya minta mereka memonitor CRP, C-reactive protein. Untuk apa? CRP itu untuk melihat tingkat inflamasi pada pasien yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau tingkat inflamasinya itu sudah tinggi, berarti kita harus berhati-hati. Berarti ini pasien pada satu tingkat inflamasi yang tinggi, kita harus membalans semuanya dengan sangat hati-hati. Ya. Karena apa? Kalau terjadi inflamasi yang terus-menerus, maka itu tubuh untuk menyembuhkan diri juga akan menjadi sulit. Jadi monitoring ke nutrisi, pada pemberian nutrisi, sebelum kita putuskan untuk memberikan nutrisi itu merupakan hal yang penting. Keputusan kapan kita memberikan nutrisi itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nanti saya akan sedikit jelaskan. Karena gini, kalau makan, ya biasanya kita nih udah kebiasaan ke anak-anak. Ayo makan, kalau sakit makannya harus banyak supaya cepat sembuh. Nah, kalau sakit kritis, setengah ini kita nggak boleh makan terlalu banyak dan nggak boleh kurang makan. Di situ sulitnya. Kalau kita makan terlalu banyak, kita membebani tubuh. Seperti tadi ada proses kan sebetulnya. Jadi akhirnya tubuhnya malah tidak akan bekerja dengan baik. Tapi kalau makan kita kurang, kita juga akan membebani karena apa tadi kan ada pemecahan protein, ada gangguan kebutuhan yang meningkat, ada gangguan fungsi insulin dan sebagainya, ya. Jadi di situ susahnya, kita ngomongnya sih gampang nih, harus tepat makanannya, jumlahnya dan sebagainya, jenis makanannya juga. Tapi pada kenyataannya di lapangan inilah kita harus bekerja sama. Ya, bekerja sama antara pemegang pasien sebagai DPJP, kemudian dengan nutrisionis atau dengan dietitian lah atau gizi klinik lah atau apalah, kita sama-sama berunding kira-kira
makanan seperti apa sih yang cocok buat pasien yang sedang kita hadapi. Jadi terapi nutrisi pada pasien-pasien sakit kritis itu adalah untuk mempertahankan protein tubuh. Jadi mempertahankan aja protein tubuh. Kita nggak akan bisa menambah atau kemungkinan mengurangi malah lebih besar. Kemudian untuk yang paling penting lagi adalah fungsi sistem imun. Karena fungsi sistem imun inilah yang akan membantu kita untuk menyembuhkan, untuk keluar dari penyakit tersebut. Dan kita harus mencegah jangan sampai ada komplikasi metabolik yang terjadi. Apa salah satu komplikasi metabolik yang bisa kita lihat itu tadi hiperglikemi. Jadi saya sih anjurkan, tapi saya lihat sih sudah dilakukan, maka pada pasien-pasien COVID sebaiknya kita selalu berpikir untuk memeriksa gula darah. Karena kadang-kadang begini ya, ada pasien, saya tuh enggak diabetes loh, tapi tiba-tiba kok saya dibilang saya diabetes karena gula darah saya tinggi. Mungkin betul pasien itu tidak diabetes, jadi gula darahnya tinggi disebabkan karena proses inflamasi yang dia alami. Makin berat inflamasi, kemungkinan terjadi hiperglikemi yang makin berat. Didiemin aja atau enggak sih kalau seperti itu? Ya nggak bisa, tetap harus kita atasi. Biasanya dokternya, DPJP-nya bisa memberikan insulin, ya, untuk support insulin supaya gulanya itu, gula yang berlebihan di luar itu bisa masuk ke intrasel sehingga bisa dirubah menjadi energi. Sekarang untuk memberikan nutrisi ini bagian yang sebetulnya saya paling tidak suka dan bagian yang sebetulnya paling susah. Kita melakukan assessment pada terapi nutrisi, ya. Assessment dari nutrition status pada pasien. Sebetulnya kita gampang bisa lihat pasien yang sebelum masuk rumah sakit dalam kondisi yang bagus. Kita bisa lihat kan kulitnya tidak dehidrasi, ya, misalnya kesadaran, kemudian berat badan. Nah, kita hitung BMI, body mass index ini dihitung melalui berat badan dan tinggi badan. Kalau dia sudah sakit kronis, kita akan bisa melihat kan bentuknya seperti apa. Tapi dalam terapi nutrisi kita harus mempunyai patokan-patokan. Kemudian misalnya kalau pasien yang dengan kolostomi ya, kolostomi, ada ileostomi, nah itu pasti lepasnya cairan tubuh akan lebih banyak. Jadi sebelum kita berbicara nutrisi, biasanya kita harus lihat dulu status cairan daripada pasien. Kemudian kondisi hipermetabolik. Nah, kondisi hipermetabolik itu yaitu tadi kita memeriksa gula darah, memeriksa trigliseridnya untuk melihat status lemak, ya. Kita periksa albumin untuk melihat status protein. Biasanya pasien-pasien kalau albuminnya sudah sangat rendah, itu salah satu ciri bahwa pasien itu pada kondisi nutrisi yang tidak baik. Albumin yang rendah itu bisa disebabkan karena kebocoran kapiler tadi. Kan tadi saya sebutin ya, saya sebutkan bahwa epitel dengan endotel dengan endotel kemudian rusak, jarak antar endotel itu kemudian meregang, jadi albumin dari intravaskuler itu bocor ke interstisial. Ya, kita bisa melihat tandanya apa? Tandanya pasien itu agak udem gitu ya. Kalau udem, kalau pasien yang sudah sakit lama itu biasanya punggung tangan yang bisa kelihatan itu udem, atau punggung kaki, ya, daerah kaki itu kelihatan udem mulai mengkilat-mengkilat. Itu artinya pasien itu sudah terjadi gangguan nutrisi. Itu adalah disebut gangguan nutrisi yang bisa disebabkan karena intake yang kurang atau bisa disebabkan karena inflamasi yang sangat hebat. Sekarang khusus pada COVID-19, pada pasien COVID. Kapan nih kita bisa mulai pemberian nutrisi? Nomor 1, kalau sudah tidak ada gangguan asam basa. Kenapa? Karena gini, nutrisi kalau enteral masih lumayan. Enteral itu kita makan, artinya lewat GI tract, ya, gastrointestinal tract. Kalau kita makan lewat GI tract, maka makanan itu akan diabsorpsi, kemudian akan masuk dulu ke portal, vena porta, dan kemudian ke hepar. Di hepar, enteral itu akan, makanan enteral tadi akan
akan diurus dulu, artinya didetoksifikasi. Dibuatlah dia keasamannya, kemudian yang toksin-toksinnya dihilangkan. Jadi kalau makanan enteral itu jauh lebih fisiologis. Ya, jadi dia akan lewat dulu ke hepar. Karena diabsorpsi ya di usus, kemudian diabsorpsinya ke vena porta, masuknya dari itu, dan dari vena porta masuk ke hepar. Jadi ada detoksifikasi. Nah, sekarang kalau makanan itu parenteral, artinya makanan yang masuk lewat intravena, kita akan lihat bahwa kalau makanan itu parenteral, maka dia akan langsung masuk ke sistem vena, dan sistem vena itu masuk ke jantung ya. Dari vena jalan masuk ke vena-vena, kemudian vena cava inferior, vena cava superior, kemudian masuklah ke atrium. Sehingga tersebar dulu ke seluruh tubuh. Padahal preparat parenteral nutrisi itu ada asam amino di situ, ada asam lemak, ya, ada macam-macam di situ, dan sebagian besar dari preparat parenteral itu bersifat asam. Nah, jadi makanya kalau kita akan memberikan nutrisi parenteral, kita harus melihat dulu status asam basa pasien. Tentu ini terutama pada pasien yang stage 2 tadi, ya. Nah, kemudian hemodynamic instability atau pada pasien yang shock. Sebaiknya kita tidak memberikan nutrisi pada pasien yang masih shock. Kita tunggu sampai hemodinamiknya stabil. Kenapa? Karena pasien yang shock biasanya perifer itu akan dikorbankan. Ya, mau dia enteral, mau dia parenteral, itu akan dikorbankan. Kalau pada enteral kita maksa nih ngasih nutrisi. Padahal pada saat itu dia sedang tidak bagus kardiovaskulernya. Itu yang akan dikorbankan adalah sirkulasi pada splanik. Sirkulasi splanik itu mana? Yaitu di daerah GI tract. Sehingga absorpsi dari makanan yang enteral itu pun akan terganggu. Bahkan pada saat ada makanan lewat, biasanya ada vasodilatasi ya di usus, dan itu karena vasodilatasi yang nggak cukup sehingga bisa terjadi nekrosis pada usus. Jadi pada kondisi di mana hemodinamiknya tidak stabil, kenapa kita tidak memberikan enteral? Karena itu. Jadi kita bisa menyebabkan nekrosis pada jonjot-jonjot usus itu. Parenteral sekarang, kalau parenteral ya tadi pada hemodinamik yang tidak stabil biasanya terjadi juga asidosis. Kita tambahkan nih nutrisi parenteral yang sifatnya asam, tambah asidosis. Ya. Jadi kapan sih kita boleh ya kalau stabil hemodinamik mungkin dengan inotropik vasoaktif dan sebagainya, dan kita tidak bisa memberikan jor-joran. Kita harus sangat hati-hati, kita harus perlahan-lahan, dan kita memonitor asam basa pasien. Ya. Karena parenteral nutrisi itu merupakan sumber dari asam. Sekarang jumlah dari substrat nutrisi. Nah, jumlah substrat nutrisi atau substrat apa yang dibutuhkan itu sebetulnya harus dihitung. Ya. Kemudian biasanya kita jumlah berapa itu dihitung dengan bisa dengan kalorimetri, bisa dihitung dengan rumus ya. Tapi saya sendiri kalau harus kemana-mana bawa kalkulator untuk menghitung itu biasanya sangat tidak praktis. Biasanya saya langsung menggunakan simple calculation, yaitu pada saat pasien masih di rumah sakit, kita memberikan 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, 25 sampai 30 kalau dihitung itu kira-kira sama dengan penghitungan menggunakan rumus di atas ya, dengan macam-macam rumus lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini biasanya patokannya kalau yang 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan ke satu kalori kita harus memberikan 1 cc air. Jadi fluidnya sekalian ya. Kemudian yang kedua, makin kritis kondisi pasien, makin kecil. Jadi kalau misalnya pasien masih kondisi kritis, belum lepas dari kritisnya,
kita memberikan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau makin membaik, maka kita bisa sampai akhirnya sampai ke 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Bahkan kalau sangat kritis, kalau masih UDM, masih pakai ventilator, kita berikan hanya 20. Tapi tentu kita harus selalu memonitor. Jangan sampai pasien itu undernutrition, apalagi dehidrasi. Sekarang substrat. Nah, ini adalah substrat adalah bagian yang sangat penting. Saya minta maaf sebentar ya, ini tetangga saya anjingnya ini banget nih, ribut, saya akan tutup jendela dulu. Jadi kita lihat, Dr. Ike, ya. Dok, maaf waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Dok ya. Oke, cukup. Oke. Jadi kebutuhannya kita lihat tadi sudah saya sebutkan 1 cc per kilogram 1 cc untuk setiap 1 kalori. Ini adalah kebutuhan karbohidrat. Nanti mungkin dari dietitian akan bisa membantu ya. Tapi yang paling penting adalah kebutuhan protein. Sekarang ini protein ini merupakan bagian yang sangat penting. Dulu misalnya disebutkan kebutuhan protein itu hanya 1,2. Sekarang ternyata bisa naik 1,2. Kalau makin bagus kondisi pasien kita naikkan 1,6, bahkan kita bisa berikan sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan perbandingan antara karbohidrat dan lemak itu kira-kira yang paling bagus adalah ya 50% aja. Kita jangan terlalu banyak juga memberikan karbohidrat. Tapi kalau pasien sudah lebih bagus, ya boleh aja lipidnya 30%, karbohidratnya 70%. Tapi kalau dalam keadaan kritis, biasanya kita memberikan 50-50%, dan jangan lupa untuk memberikan vitamin dan mineral. Sekarang hipokalorik tadi ya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa karbohidrat diturunkan itu memberikan efek yang lebih bagus terhadap outcome. Disebut sebagai hypocaloric feeding ya, tapi protein tidak boleh diturunkan. Dari 1,2 kemudian naik 1,6 bahkan bisa naik sampai 1,8 dan 2 gram per kilogram berat badan. Saya biasanya mulai dari 1,5, saya nggak mulai dari 1,2. Nah, kemudian kita lihat sampai 2 gram. Jadi ini adalah tentang protein. Sekarang tadi saya sebutkan, pada pasien-pasien COVID, itu inflammatory response-nya sangat-sangat meningkat. Sehingga dipikirkan untuk pemberian antioksidan. Kenapa antioksidan? Antioksidan itu berhubungan sekali dengan proses oksidatif. Oksidatif berhubungan dengan proses inflamasi. Jadi ini adalah obat-obat yang punya efek antioksidan dan punya efek anti-inflamasi. Ya, ditambahkan pada strategi. Kita selalu melihat bahwa pada pasien COVID kasih vitamin D, vitamin C, vitamin E, ada omega 3, ada dan sebagainya. Kemudian ada N-asetilsistein, itu semua adalah antioksidan dan punya efek antioksidan, anti-inflamasi. Sekarang kenapa omega 3? Saya akan tunjukkan ya, omega 3, ternyata omega 3 itu punya efek anti-inflamasi, antioksidan. Nah, omega 3 ini kita lihat ini aja langsung ya. Nah, kita lihat sebetulnya source di lapangan atau yang ada di makanan itu selalu campuran omega 3, omega 6 dan omega 9. Kenapa? Ya memang kita butuh tiga-tiganya, omega 3, omega 6 dan omega 9. Omega 3 dan omega 6 itu punya efek antiinflamasi, tapi omega 9 punya efek inflamatori. Makanya balance itulah yang kita butuhkan. Nah, ini kita lihat ini omega 3, ini dia bersifat antiinflamasi, sedangkan omega 6 bersifat proinflamasi. Jadi kita melakukan balance supaya fungsi sistem imun kita itu menjadi lebih baik ya. Nah, ini contohnya. Saya akan izinkan omega 3 tuh dia selain dia sebagai antioksidan, antiinflamasi, dia punya efek antiagregasi. Jadi antiplatelet. Jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat dibutuhkan pada pasien yang COVID. Tapi hati-hati, dia juga punya efek antiinflamasi itu yang bagus, tapi dia bisa menyebabkan hipotensi.
tapi dia mempunyai efek kardioprotektif. Sekarang kalau omega 6 sama, dia punya efek antiplatelet agregasi. Jadi kalau pada pasien COVID kita berhadapan dengan hypercoagulable state, maka ini adalah substrat nutrisi yang bisa ditambahkan yang bisa membantu kita pada pasien COVID. Dan dia punya efek antiinflamasi. Tapi ada omega 9, dia mempunyai efek antiinflamasi dan hipotensi. Jadi hati-hatinya adalah semua punya efek anti-inflamasi, tapi kita lihat bahwa dia mempunyai efek hipotensi. Ya. Dan di sini ada neuroprotektif. Neuroprotektif itu apa? Yaitu terhadap susunan saraf pusat. Jadi kalau kita tambahkan omega 3 pada nutrisi kita, itu sesuatu yang lumayan lah ya, baik. Cuman silahkan cari aja omega 3 itu makanan apa sehari-hari, mungkin nanti dietitian yang bisa membantu. Kemudian yang kedua, glutathione. Saya sering bawa orang-orang yang COVID diberikan fluimucil. Nah, fluimucil itu adalah isinya N-asetilsistein yang merupakan bahan untuk glutathione. Glutathione ini punya efek antiinflamasi dan antioksidan. Dan kita lihat bahwa glutathione ini juga membantu untuk merecover energi di dalam sel. Jadi pada COVID ini bagus sekali kalau dikasih ya. Makanya tapi saya lihat dokternya udah pada pinter-pinter. Semua sudah dikasih fluimucil. Sebetulnya glutathione ini banyak lagi ya di produk-produk di pasar yang bisa mengandung glutathione. Nah, selain itu glutathione juga menekan inflamasi dengan menekan ini proses pembentukan sitokin. Kemudian apalagi yang bisa kita tambahkan? Glutamin. Glutamin itu pada pasien-pasien COVID kita lihat kalau glutamin ditambahkan lewat oral itu dia bisa menjaga efek imun sistem dari sistem gastrointestinal pada mukosanya. Karena apa? Dia juga dapat mencegah memperbaiki proliferasi dari limfosit dan menekan produksi sitokin. Nah, kita lihat bahwa ini jadi memperbaiki imun pada pasien COVID. Biasanya limfositnya rendah banget ya. Nah, dengan pemberian glutamin ini bisa kita perbaiki. Glutamin adanya di mana? Ada di whey protein. Jadi nanti mungkin dietitian bisa membantu. Whey protein itu apa aja ya? Whey protein kalau produk pabrikannya banyak ya. Kemudian satu lagi, nah ini ada total kebutuhan kalori. Strateginya pada umumnya adalah kita berikan omega 3, kita berikan glutathione. Vitamin C itu juga merupakan suatu pre-glutathione, pembentukan glutathione. Vitamin E juga adalah antioksidan. Kemudian glutamin itu adalah bagian dari asam amino, tapi dia memperbaiki sistem imun dan juga mempunyai efek antioksidan. Tapi kita perhatikan bahwa kita yang paling penting adalah kita tetap menghitung kebutuhan total kalori, kebutuhan cairan, dan kebutuhan protein masing-masing substrat, kalori, karbohidrat dan lemak. Dan kita selalu memulai nutrisi itu secara perlahan-lahan. Dan kalau memungkinkan memberikan enteral, sebaiknya enteral. Tapi harus dilihat ya, jalan nggak enteralnya, hemodinamiknya dan sebagainya. Karena apa? Karena enteral itu tadi dia didetoksifikasi dulu kan di hepar baru disebar ke tubuh. Kalau parenteral langsung disebar ke tubuh, itulah bedanya. Ya. Jadi kesimpulannya pada pasien COVID, nutrisi adalah bagian penting. Kemudian kejadian-kejadian klinis yang sering kita dapatkan, ARDS dan sebagainya itu adalah suatu proses inflamasi, akibat proses inflamasi dan menyebabkan proses inflamasi. Dan ini semua bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa. Sehingga bagaimanapun proses-proses yang misalnya terjadi hipoksi, terjadi hiperkarbi, dan sebagainya itu harus diatasi. Karena gangguan keseimbangan asam basa ini menyebabkan stres oksidatif, menyebabkan memperburuk proses inflamasi, dan menyebabkan kita susah untuk memberikan terapi nutrisi. Dan kita pada pasien-pasien COVID bisa memberikan suplemen
tambahan ya dari nutrisi tadi beberapa antioksidan, antiinflamasi seperti omega 3, vitamin C, glutamin, kemudian glutathione, melatonin dan sebagainya. Dan di mana semua makanan atau suplemen itu ada, sebetulnya di source alam atau makanan-makanan alam itu cukup banyak. Seperti glutathione mungkin pada melon ya dan sebagainya. Nanti mungkin itu bisa oleh dietitian dibantu. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ike atas materi yang disampaikan.